ya Bu ya. Tapi ayat-ayatnya semua sama. Contoh, kita di Indonesia membacanya Maliki Yaumiddin. Betul Pak? Ya. Kalau di Maroko bacanya gimana Bu? Maliki Yaumiddin. Pendek ma-nya. Artinya beda apa sama? Kalau Malik panjang itu ada penguasa. Kalau Malik pendek artinya apa? Raja. Sama nggak Bu raja sama penguasa? Sama, maknanya sama. Cuman cara bacanya yang beda. Gitu ya. Contoh, Bapak Ibu mungkin kalau yang dari Sunda nih, ada orang bilang begini, orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu. Bener nggak Pak? Betul. Ah enggak, itu fitnah kata gitu. Enggak, itu fitnah, ngomongnya fitnahnya pakai P tetap gitu Bu ya. Sudah nonton TV hari ini ya, selalu TV, nggak bisa TV gitu. Itu adalah lidah daripada suku tertentu yang memang mereka punya kebiasaan tertentu sehingga susah gitu untuk dirubah gitu ya. Nah, begitu juga dengan variasi bacaan dalam Quran itu memang ada terjadi. Jumlah ayatnya sama, tapi sistem penomoran ayatnya ada yang berbeda. Tapi jumlah ayatnya, ayat itu ada, tapi ada yang diberi nomor, ada yang tidak diberi nomor. Nah, yang menjadi perbedaan dengan kitabnya teman kita yang Kristen, itu kitabnya mereka ada yang beda jumlah surat, gitu Pak. Sama-sama Kristen Bu, Kristen Protestan, kitabnya jumlahnya 66 surat. Saya sebutnya pakai surat nih, biar Bapak Ibu familiar nih ya. Protestan 66 surat. Katolik 73 surat. Ini jumlah suratnya beda nih Bu. Ya. Ortodok 78 surat. Ethiopia 81 surat. Saya bisa ngomong begini, ada datanya nggak? Ada buktinya nggak? Oh ada. Maka itu saya kumpulin Pak Bu. Makanya saya bawa-bawa nih. Jadi saya kemana-mana bawa koper kayak tukang buku nih Bu. Ya. Waduh, ini belum dibuka nih sebentar. Tolong dibuka, biar Bapak Ibu melihat sendiri. Jadi, saya harus bisa membuktikan apa yang saya ucapkan nih. Kalau saya ngomong tanpa bukti, saya bisa dilaporin ke polisi, ya. Tapi kalau udah buktinya, nah silakan protes sama yang bikin buku, gitu. Bisa? No. Udah. Sebentar Bu, ini karena dikunci jadi... Atau 999 kayaknya. Ah iya. Banyak tuh di foto. Banyak di foto. Nah. Yang datang banyak. Ini kitab sucinya Katolik nih Bu. Ya Katolik ya. 73 buku. Ini kitab sucinya Kristen Ethiopia. Kristen Ethiopia 81 buku. Kalau ditanya umat Katolik, Yesus Kristus itu berkulit warna apa? Gitu. Mereka bilang warna kulit putih, seperti orang bule Bu. Rambutnya agak panjang, mata biru, hidung mancung, jenggotnya rapi gitu. Itu gambarannya Yesus orang Katolik. Kalau tanya sama orang Kristen Ethiopia, Yesusnya warna apa kulitnya? Warna hitam. Ya. Maria ibunya Yesus, kalau menurut orang Kristen Ethiopia juga berwarna kulit hitam. Nah, ya. Ini Kristen Ortodoks 78 surat di sini. Ya. Kalau ini Kristen Protestan 66 surat. Jadi Kristen Protestan menolak 7 surat dari Katolik, Katolik menolak 5 surat dari Ortodoks, Ortodoks menolak 3 surat dari Ethiopia. Ini jumlah suratnya udah beda. Gitu. Nah pertanyaan saya kan, yang mana yang bukan firman Tuhan? Yang bukan, jangan yang firman Tuhan. Gitu. Ya, ini baru salah satu hal yang kita bisa ketahui bahwa ternyata di dalam agama Kristen jumlah suratnya itu udah beda. Beda dengan Quran. Quran 114 surat mau di seluruh dunia semua sama. Nah, jadi ujiannya adalah atau tesnya adalah kalau semua mushaf Quran yang fisik itu kan disebut hard copy ya Pak ya. Dan soft copy misalnya di handphone, di laptop, di komputer dan sebagainya. Semuanya hard copy, soft copy di seluruh dunia dimusnahkan. Ya, dibakar atau diapain.
dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Bu Quran? Ada Lama nggak Pak? sebentar. Sebentar. Paling mungkin 2 hari ya Pak ya? Iya, Nggak sampai 2 hari kali ya? nggak sampai sehari jadi. Kalau bacanya aja mungkin 8 jam selesai ya Pak ya? Ya cuma sambil nulis dan cetaknya mungkin 2 hari lah gitu. 2 hari juga mungkin jadi lagi Quran mushafnya. Tapi kalau ini semua kitab mau yang berapa surat pun hard copy, soft copy dimusnahkan, soft copy-nya juga dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Pak? Nggak, Nggak ada lagi. Kenapa Pak? nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal masalahnya. Jangankan yang paling sedikit ya, ini 66 surat nih, jangankan paling sedikit. Nggak usah 66 surat, nggak usah 1 surat, 1 lembar pun nggak ada pendeta yang hafal. Nggak ada yang menghafal. Nah, kalau Quran kan anak 5 tahun aja ada yang hafiz ya Pak ya? Ya, Nah itu bedanya ya. Ini Bapak Ibu, ini sebagai pengetahuan yang paling minim. Kita belum bicara isinya nih. Kita belum bicara isinya. Nah, kenapa saya mengumpulkan kitab-kitab mereka? Karena buat saya itu sebagian dari kalangan mereka juga termasuk orang-orang yang jujur sebenarnya. Jujur sebenarnya. Contoh yang ini. Kalau ini sama ini kan bedanya 7 surat ya Bu ya. Bedanya 7 surat. Tapi kok bedanya sampai tebelnya kok sampai begini ya? Kok bisa sampai beda tebal begini? Kenapa? Karena ternyata yang tebal ini di dalamnya itu ada catatan kaki tentang ayat-ayat yang ada di dalam ini. Jadi contoh nih, di sini ayatnya cuma sedikit nih. Nah, contoh ya. Ini ayatnya cuma segini nih Bu. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Yang di bawahnya ini semua catatan kakinya nih. Jadi menceritakan satu-satu ayat, mungkin kalau kita istilahnya itu asbabun nuzul gitu ya. Satu ada asbabun nuzulnya, kedua juga ada tafsirnya. Makanya ini jauh lebih tebal daripada yang ini. Kalau ini nggak ada catatan kakinya, ini isinya hanya ayat. Nah, di dalam catatan kaki yang di sini itu ada atau banyak ya, banyak, terutama yang di Perjanjian Baru, itu menceritakan bahwa ayat ini tadinya begini, tadinya itu cuma catatan di pinggir halaman, terus tidak terdapat di dalam naskah-naskah yang kuno, terus kemudian disisipkan. Disisipkan itu apa ya? Diselipin gitu ya. ya. Jadi tadinya bukan ayat, disisipkan menjadi ayat. Nah, kalau udah begitu, bisa nggak ini disebut sebagai kitab suci? Itu yang kita pelajari itu yang hal-hal seperti ini gitu ya. Kalau guru saya Dr. Zakir Naik beda cerita. Beliau ini kan sampai hafal ayat-ayat puluhan bahkan ratusan, bukan cuma Kristen tapi Hindu juga, Buddha juga gitu. Saya banyak belajar dari Dr. Zakir Naik, tetapi saya untuk Indonesia, saya pikir saya mengambil cara seperti ini nih supaya buat saya ini lebih efektif. Lebih efektifnya apa? Kalau saya cuma ngomong, orang belum tentu percaya dengan omongan saya, betul kan? Ya. Tapi ketika saya ngomong dan ada bukti fisiknya, mereka mau bantah apa? Ya? Jadi banyak Pak, orang-orang Kristen yang datang ke studio saya, ketika saya tunjukkan kitab ini, ketika saya suruh baca sendiri, ada tulisannya gini, karenanya ayat ini pasti tidak asli. Saya cuma nanya gini, kalau tidak asli itu kata lainnya apa? Palsu. Nah kan kamu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong kitab ini tidak asli ini. Nah kalau tidak asli, bisa nggak disebut ini sebagai kitab suci? Apakah orang Kristen jemaatnya bisa beli ini? Di sini ada tulisannya nih, Pak Bu, tidak untuk diperdagangkan. Kalau tidak untuk diperdagangkan, berarti buat siapa? Buat calon-calon pastor. Ya, ini kitab dicetak hanya 3.000, hanya 3.000 eksemplar. Nah, jadi seperti ini yang saya pakai. Makanya sekarang saya ngajak pendeta debat, mereka tahu saya punya ini pada nggak mau ngajak debat. Lah saya cuma nunjukin ini doang, Pak ini maksudnya apa Pak tidak asli Pak? Wah nanti mutar bilangnya tidak penting gitu. Oh tidak penting. Ini kitab mereka sendiri. Nah itu cara kita yang kita pakai ya. Itu yang tadi disebut dengan argumentum ad hominem concessis. Nah itu caranya begitu. Itu cuma istilah orang Latin aja, istilah kerennya aja. Tapi kalau nggak salah di dalam Islam itu istilahnya mukok badong.
Muqabadah itu istilah dalam menggunakan kitab mereka untuk menyerang keyakinan mereka sendiri. Gitu, ya. Makanya saya kumpulin semua di sini. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu upaya mereka untuk mengajak Bapak Ibu masuk agama mereka. Contohnya apa? Seperti ini. Ini ada kitab mereka juga nih. Kitabnya kecil. Ini sering dibagikan ke rumah orang Islam. Sering dibagikan. Ini aduh sampai saking seringnya keluar masuk koper jadi tulisannya sampai hilang. Di sini ada tulisan begini nih, Bu. Kitab suci Injil. Ya, kitab suci Injil. Kemudian yang disebut ini penerbitnya sama nih. Ini LAI juga LAI. Ya, LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dicetak atau diisi dengan yang disebut dengan Yesus Kristus. Di sini ditulisnya siapa nih? Isa Al-Masih. Kelihatan nggak Pak? Isa Al-Masih. Tolong buktiin. Jangan sampai nanti saya disangkain. Bacanya apa nih Pak? Kelahiran Isa Al-Masih. Nah, mereka menggunakan Isa Al-Masih. Nanti ada lagi nih Pak. Nabi siapa nih Pak? Ada Nabi. Nih siapa Pak? Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Jadi mereka menggunakan istilah-istilah Islami di dalam kitab mereka, kemudian dibagikan kepada orang Islam. Tuh sama tuh Isa Al-Masih, Yesus sama. Ini sering dipakai, sering dibagikan. Nanti ada lagi yang mereka bikin kitab, modelnya atau warnanya atau coret itu mirip dengan Quran, tapi isinya Bible. Gitu. Nah, sekarang saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, karena saya sudah mempelajari banyak versi dari kitab mereka, dan saya sudah mempelajari Quran. Kita sekarang saya ingin menyamakan perspektif ya, sudut pandang ya. Di sini disebutkan ada Injil, ya. Nanti di dalam kitab yang ini ada istilah-istilah Taurat, ada istilah-istilah Mazmur. Nah, kita langsung ingat bahwa di Quran juga sering disebutkan ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Betul kan? Pertanyaan, nah buat Bapak Ibu nih yang nggak pernah pegang ini, nggak pernah lihat ini, saya mau tanya nih Bu, apakah ini kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang dimaksud oleh Quran? Bukan. Bukan. Kok Ibu tahu? Tahu dari mana Bu? Emang Bu pernah baca ini? Tapi keren loh, ibu-ibu bisa bilang bukan, keren loh ya. Biasanya ada yang bilang iya loh Bu. Bahkan masih ada teman-teman ustadz kita yang menyebut ini dengan sebutan Injil. Betul kan? Betul kan? Masih ada ustadz-ustadz Islam yang menyebut kitabnya orang Kristen dengan sebutan Injil. Itu saya sedih, yang begitu saya sedih. Kalau ada ustadz yang masih sebut ini Injil, saya selalu berusaha ngajak ngomong dia. Ustadz, ini tuh bukan Injil yang dimaksud Quran. Gitu. Kalau kita umat Islam membaca di Quran, ada kitab Taurat, Zabur, Injil, itu maksudnya apa sih Bu? Maksudnya apa sih Pak? Buku jatuh dari langit atau gimana Bu? Kira-kira gimana? Kitab yang diwahyukan ke para nabi. Diwahyukan ke para nabi. Jadi nabinya pada nulis ginian Pak? Enggak. Oh enggak. Jadi? Dihafal aja masuk ke. Dihafal. Ya. Terus jadi apa Pak? Jadi ini itu bukan? Enggak Nah, jadi gitu. Enggak terus? ditulis. Dari tulis. Enggak ditulis. Jadi apa dong jadinya? Jadi apa Pak? Syariat lah ya. Syariat. Syariat. Hukum ya Pak ya? Jadi hukum. Nah, benar sekali Bapak ini ya. Jadi yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu definisinya adalah wahyu ya Bu ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk kaum Bani Israel. Setuju Pak, Bu? Setuju ya? Wahyu, bentuknya wahyu seperti apa Bu? Bukan wahyu pemain bola itu Pak, bukan. Wahyu adalah apa? Pesan atau pengetahuan yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, masuknya kemana? Ke dalam kolbunya nabi, kolbu ya, kolbu.
Dan Nabi dan Rasul itu menyampaikan kepada Bani Israel sebagai apa? Sebagai hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk Bani Israel pada zaman itu. Pada zaman itu aja. Pada zaman Nabi dan Rasulnya masih ada. Ketika Nabi itu nggak ada, mereka menjalankan syariat itu sampai ada Nabi lain yang diturunkan, sampai